Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Senin 27 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info nih kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ya ke depannya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Untuk berita yang pertama, ada kabar baik nih dari China dan US. Ada gebrakan besar dari pertemuan tingkat tinggi akhir pekan di Malaysia yang dipimpin oleh Scott Bessent dan juga Heli Feng. Tarif bisa dibilang gagal total. Berita ini bisa dibilang melegakan ya. Ancaman Trump untuk menerapkan tarif 100% pada impor China mulai 1 November sudah off the table. Bessent mengatakan Trump tidak akan melakukannya. Ini kabar bagus buat importir dan supply chain. Negosiator kedua negara mencapai konsensus awal nih atau preliminary consensus di bagian isu, termasuk kontrol ekspor, tarif pengiriman, dan fentanyl atau kerapuhan opium. China juga disebut siap membuat deal dagang. China akan menunda selama 1 tahun rencana mereka untuk memperluas kontrol ekspor rare earth, mineral langka yang penting untuk teknologi. Ini meredakan ketegangan suplai dunia. Untuk US, Bessent mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu akan mencakup pembelian soybeans atau kedelai China secara substansial. Reaksi pasar, harga soybeans futures langsung naik 1% dan harga koper, logam tembaga yang sering jadi indikator ekonomi global, naik mendekati all-time high-nya. Lalu, Bessent juga mengonfirmasi kesepakatan final untuk TikTok sudah tercapai, di mana investor US akan memegang saham mayoritas. Trump dan Xi diperkirakan akan menandatanganinya Kamis depan. Lalu untuk langkah selanjutnya, sekarang bola ada di tangan Presiden Trump dan Xi Jinping. Mereka akan bertemu di KTT APEC Korea Selatan pada hari Kamis 30 Oktober untuk mengonfirmasi dan memfinalisasi kerangka kesepakatan ini. Jadi bisa dibilang ini beritanya bagus banget ya untuk market risk on. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Meskipun berita China US meredakan resiko, minggu ini dan minggu depan sangat padat dengan event yang bisa menciptakan volatilitas besar. Yang pertama, minggu lalu data inflasi CPI kan turun tuh ke 3% di bawah perkiraan. Ini membuat trader yakin The Fed akan memotong suku bunga sebesar 25 basis point pada hari Rabu nanti. Keputusan ini akan mempengaruhi dolar US, emas, dan juga kripto pastinya ya. Terus yang kedua, ada KTT Xi dan Trump. Hasil pertemuan ini akan menentukan apakah rally saham global berlanjut atau kita kembali ke suasana trade war. ING Bank memperkirakan hasil positif, setidaknya ada perpanjangan gencatan senjata dari trade war. Minggu ini juga ada giliran raksasa teknologi US yang lapor earnings-nya mereka nih, termasuk Microsoft, Alphabet dari Google, Meta, Apple, dan juga Amazon. Hasil laporan ini akan sangat mempengaruhi arah pasar saham US dan sentimen investor global. Jadi kita pantau terus ya untuk earnings-nya di minggu ini seperti apa. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Isu lainnya yang perlu kita perhatikan ini ada pertama, The Fed Chair baru. Menteri Keuangan Bessent mengumumkan bahwa proses seleksi ketua The Fed berikutnya sebagai pengganti Jerome Powell itu telah menyempit menjadi 5 finalis. Nanti Trump diperkirakan akan mengumumkan pilihannya sebelum akhir tahun nanti. Terus untuk isu yang perlu kita perhatikan lainnya, ini adalah di tengah optimisme yang tadi kita udah bahas, US tetap meluncurkan penyelidikan Section 301 baru terhadap China. Ini adalah upaya untuk memastikan China itu memenuhi janji pembelian Phase 1 Deal 2020. Ini menunjukkan meskipun ada gencatan senjata, sifat hubungan US-China yang baru adalah sering pecah dengan solusi jangka pendek. Jadi untuk kesimpulannya, market saat ini sangat risk on ya karena deal China dan US. Jadi market risk on lagi dipantau sama investor. Mungkin kita bisa menggunakan sentimen positif ini nih, tetapi selalu waspada karena hari Rabu atau lebih tepatnya Kamis subuh ya. Dan hari Kamis nanti, pertemuan Xi dan Trump itu bisa mengubah arah market dalam hitungan jam bahkan menit. Jadi tetap hati-hati dan jangan over leverage di minggu ini. Oke, terus habis itu kita langsung lanjut ke economic calendar. Untuk hari ini nanti akan keluar ya data durable goods order,
Terus ada new home sales, ini kita perlu hati-hati kalau misalnya datanya itu ada shock, itu misalnya naik drastis, itu bisa mengakibatkan dolar US itu menguat ya. Jadi kita perlu pantau kalau misalnya ada kejutan itu kita perlu hati-hati. Hubungannya apa sama kripto? Kalau misalnya dolar US menguat, itu kripto bisa tertekan ya, bisa tertekan dan rally-nya itu bisa terhambat kayak gitu. Terus untuk hari Selasa ini ada CB Consumer Confidence, ini untuk bulan Oktober. Kalau dari forecast-nya sih kemungkinan akan ada penurunan, jadi nanti kita pantau aja datanya seperti apa. Kalau misalnya ini ada penurunan, mungkin akan bagus untuk market kripto ya, karena dolar US-nya itu kemungkinan bisa melemah. Terus kita langsung lanjut ke hari Rabu. Nah, untuk hari Rabu ini nggak ada data yang penting banget ya, cuman crude oil inventory saja. Ini mempengaruhi harga minyak sama paling kekuatan US dollar nih. Nanti kita pantau aja ini karena berkaitan sama sentimennya ini ya, minyak dunia ya, karena kan US mau ngasih sanksi tuh buat 2 perusahaan minyak dari Rusia. Kalau misalnya dari Rusia itu pasokan minyaknya itu terhenti gitu, buat market global kemungkinan akan ada kenaikan harga minyak gitu, dan itu bakalan buruk ya buat ekonomi global. Terus jangan lupa nih, ini yang paling penting nih, di hari Kamis jam 1 subuh itu akan ada FOMC. Untuk interest rate decision itu kan kemungkinannya bakalan ada pemangkasan suku bunga sebanyak 25 basis point. Ini kayaknya udah pasti sih, karena sesuai juga dengan statementnya di bulan September, kemungkinan di Q3 di sisa pertemuan FOMC kan The Fed bakalan pangkas suku bunga tuh. Nah yang kita nggak tahu itu FOMC press conference-nya nih. Jadi kita benar-benar harus lihat, benar-benar harus dengar apa yang bakalan dikasih tahu sama Jerome Powell. Jadi kita tandain ya, di kalender kita tanggal 30 Oktober hari Kamis jam 1 subuh. Itu kita perlu hati-hati banget nih. Plus di hari Kamis kan juga ada pertemuannya Presiden Xi Jinping sama Trump. Nah, untuk hari Kamis saran gua jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu agresif karena bakalan ada volatilitas yang gede banget nih di hari Kamis. Terus untuk di economic calendar ini kemungkinan akan keluar data core PCE ya. Core PCE-nya US, ini data inflasi, GDP. GDP tuh kayak pendapatan per kapitanya US lah kayak gitu. Jadi kita pantau aja, kalau misalnya dia naik, itu akan memperkuat dolar US, tapi kalau misalnya turun, itu bagus ya, buat market crypto itu bagus. Di hari Jumatnya, ini kita bakalan ada datanya Fed's balance sheet. Ini adalah indikator kalau misalnya The Fed itu masih QT atau dia akan QE nih. Jadi kita lihat aja nanti untuk Fed's balance sheet ini bakalan naik atau turun. Terus habis itu di malamnya, di malam jam 7.30 malam, ini ada Core PCE Price Index, terus ada PCE Price Index juga. Terus ada Chicago PMI. Ini data ini nggak terlalu berpengaruh sama kripto. Yang berpengaruh paling ini nih, PCE Price Index sama Core PCE Price Index. Jadi kita lihat aja kalau misalnya datanya keluar, kalau misalnya datanya itu beneran keluar, ini bisa sangat mempengaruhi market kripto ya. Kayak gitu. Cuman nggak tahu apakah masih shutdown apa enggak. Kalau masih shutdown government US, kemungkinan data-data ini nggak keluar sih. Jadi nanti kita pantau aja ya. Yang pasti keluar itu ada FOMC, keputusan suku bunganya The Fed, terus ada press conference-nya dari Jerome Powell, terus yang pasti juga itu kalau misalnya beneran ketemu ya, bisa dibilang pasti nggak ya? Pastilah ya, Trump ketemu sama Xi Jinping di hari Kamis. Jadi kita pantau beritanya dan update berikutnya. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan. Untuk pembahasan kita akan mulai dulu dari US 100 ya. Untuk US 100 kita bisa lihat di sini dia habis membuat new all time high lagi ya. Bahkan new all time high-nya ini meninggalkan gap nih. Gap ini sangat bagus ya. Kalau misalnya ada gap berarti pada saat marketnya close itu pergerakan harganya itu naik yang cepet, tapi di sini tuh meninggalkan gap gitu. Jadi nggak ada transaksi jual beli di sini gitu. Jadi ini kita tandain aja. Biasanya gap-gap seperti ini tuh bakalan di visit lagi gitu. Jadi kita lihat aja ya pergerakan berikutnya seperti apa gitu. Ini gue tandainya bull FVG, tapi ini bukan bull FVG ya. Bull FVG kan seperti ini. Cuman ini belum bisa dibilang bull FVG karena dia belum close candle ya. Jadi nanti kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Ini masih strongly bullish ya, strongly bullish banget nih. Dia habis break of structure di sini untuk daily-nya. Jadi daily-nya udah bisa kita pindahin, untuk demand-nya bisa kita taruh di sini. Tapi ini kita bisa consider sebagai pullback gitu. Karena dia udah bisa closing di bawah candle hijau ini gitu. Jadi untuk pergerakan sekarang ya nggak bisa dianalisa apa-apa ya, karena dia cuman one push ke atas dan belum ada pullback sama sekali. Plus sekarang kan hari Senin, ini adalah pembukaan candle weekly di minggu ini gitu. Jadi saran gue jangan terlalu agresif sih di hari Senin ini. Walaupun dia naik ke atas gitu secara kenceng,
jangan FOMO ya. Jangan FOMO, kita perlu ngelihat dia pullback dulu, baru kita ngambil kesimpulan atau ngambil keputusan untuk transaksi. Mungkin kayak gitu ya. Bijaknya mungkin seperti itu. Kalau sekarang kan nggak ada setup sama sekali nih. Ya saran gue wait and see aja sih. Kayak gitu. Terus untuk selanjutnya kita bahas ke total 3 IS. Kita pengen lihat pergerakannya altcoins kayak gimana nih. Pergerakan altcoins ini bagus ya, sesuai sama proyeksi kita juga, jadi dia beneran naik ke atas. Cuman naik ke atasnya bisa dibilang ya cuman internal doang ya. Cuman internal doang, masih belum kemana-mana, dia masih di sini-sini aja. Bahkan supply 4 hour-nya ini belum kena sama sekali nih. Supply 4 hour internal ini masih belum di-retest. Jadi mungkin untuk PR utamanya, mungkin dia harus bisa breakout dari sini ya. Breakout dari sini, baru abis itu melanjutkan kenaikan, itu good banget ya. Tapi per sekarang dia masih belum kemana-mana. Walaupun secara daily, ini dia still bullish ya. Secara eksternal dia still bullish. Ini adalah pullback terakhir sebelum dia bikin higher high. Ini adalah pullbacknya sebelum dia bikin higher high. Walaupun dia secara internal dia bearish ya. Di sini dia udah bearish. Dan supply daily-nya udah kita tandain di sini. Jadi untuk PR utamanya mungkin secara internal 4 hour-nya itu dia bisa back to bullish dulu ya. Kalau misalnya dia bisa back to bullish di sini, ada kesempatan buat daily-nya itu secara internal dia bisa back to bullish juga. Kayak gitu. Per sekarang bagus ya, ada indikasi bahwa dia beneran mantul dari demand daily eksternal ini nih. Kalau misalnya dia mantul, ini kita nggak heran ya, karena memang di sini dia masih ketahan gitu. Bahkan belum bisa closing secara daily di bawah demand daily ini gitu. Jadi still good, tapi goodnya masih dalam ini ya, masih dalam kehati-hatian ya, karena dia masih berada di area sini. Kecuali internalnya dia berhasil back to bullish gitu, itu baru bagus. Kalau sekarang masih bisa dibilang ini altcoins masih tertekan banget, nanti kita lihat juga dari Bitcoin-nya. Oke, kita lihat langsung dari Bitcoin Dominance ya. Untuk Bitcoin Dominance masih nggak kemana-mana, masih di sini-sini aja, tapi ada kabar bagus ya. Untuk 1 hour-nya ini dia berhasil back to bearish di sini. Di sini dia back to bearish, tapi sayangnya dia di sini back to bullish lagi ya. Di sini dia back to bullish lagi, jadi lumayan ngeselin ya. Secara structure itu dia even 1 hour-nya itu berhasil untuk back to bullish gitu. Berhasil untuk back to bullish yang jadinya kita sulit gitu menentukan arah market crypto terutama altcoins ya. Karena altcoins-nya kalau misalnya Bitcoin Dominance-nya naik, itu altcoins-nya bakalan tertekan lagi gitu. Jadi ini kita tandain aja MSS, terus ini dia kan sempat breakout structure nih. Jadi ini kita hapus saja. Untuk proyeksi utamanya sama seperti yang lalu ya. Jadi mungkin secara time frame besar, mungkin dia akan bisa nyampe ke SNR weekly ini dulu nih, sebelum akhirnya dia ada rejection. Tapi weekend kemarin lumayan bagus ya. Weekend kemarin itu dia ada penurunan, tapi penurunannya masih belum signifikan sama sekali nih. Jadi dia secara tren masih cenderung naik. Tapi naiknya itu sebenarnya masih ini ya, naiknya itu bisa dibilang korektif ya. Jadi nanti kita lihat aja nih, once dia nyampe ke sini, kita mau lihat ada rejection gitu. Kalau misalnya belum ada rejection ya, expecting dia naik terus ya, dan kita tetap perlu hati-hati. Secara internal structure pun dia masih bullish, walaupun bullishnya itu masih nggak kemana-mana ya. Jadi mungkin Bitcoin Dominance ini nggak bisa jadi acuan untuk sekarang nih, karena ya masih konsolidasi aja. Dan untuk ekspektasinya, selama Bitcoin itu masih dapat money flow lebih kenceng daripada altcoins, mungkin Bitcoin Dominance itu masih bisa naik terus nih. Karena ya balik lagi, kalau misalnya kita mau lihat altcoins kita naik, otomatis yang perlu gerak duluan itu Bitcoins gitu. Karena Bitcoin itu kan bapaknya seluruh cryptocurrency kan. Pasti dia duluan yang gerak, abis itu baru Ethereum, mungkin Solana, mungkin BNB, baru abis itu altcoins lainnya, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya untuk Bitcoin Dominance. Terus kita langsung lanjut ke pergerakannya Bitcoin. Untuk Bitcoin sekarang dia lagi ada di range harga krusial ya. Dia lagi ada di supply 4 hour ini nih. Kalau misalnya kita lihat di sini udah ada tutupan candle di dalam supply 4 hour ini, dia nge-wick ke atas. Ini yang kemarin gue bilang ya. Jadi kemarin kan kita udah bahas tuh, kemungkinan Bitcoin bakalan naik di weekend yang mengakibatkan likuidasi dari yang pasang-pasang short di atas nih. Jadinya akibatnya apa? Jadinya akibatnya short squeeze, dan akhirnya ya gini. Pergerakan Bitcoin itu kenceng banget ke atas gitu. Kenceng banget, bahkan dari 1 hour-nya aja. Ini bisa dibilang dia masih belum ada pullback gitu. Bahkan pullback terakhirnya itu di sini ya. Ini pullback terakhir nih. Ini pullback terakhir untuk internal structure-nya. Jadi bisa dibilang pergerakan weekend-nya itu bagus ya. Dia itu kencang banget naik ke atas.
Dan sekarang kita bisa ngelihat dia lagi ketahan di supply 4 hour ini. Walaupun ini cuma internal ya. Karena kalau misalnya eksternal nih supply-nya masih jauh nih. Di sini, di area all time high. Karena bisa dibilang di sini dia turunnya agresif dan di sini dia pullback tapi belum mampu bikin lower low gitu. Tapi balik lagi setiap exchange beda, mungkin aja dia udah berhasil bikin lower low di exchange lain. Jadi untuk lowest point-nya itu beda-beda gitu. Jadi kita lihat aja dari pergerakan internalnya gitu. Kalau secara internal ini masih bearish ya. Mungkin ekspektasinya dia bisa breakout dari sini karena mengingat si US 100 terus S&P 500 itu kan semuanya udah berhasil bikin all time high. Ya expecting Bitcoin bisa ngikutin lah, bisa ngikutin creating all time high lagi gitu. Once dia dapat money flow mungkin akan lebih kenceng sih pergerakannya. Mungkin akan lebih kenceng tapi mungkin juga dia nggak kemana-mana ya. Karena Bitcoin kan masih money flow-nya belum masuk tuh ke Bitcoin. Kayak masih ke S&P 500, masih ke Nasdaq. Karena kan ada earning reports tuh dari perusahaan teknologi. Ya jadi kemungkinan orang-orang lagi fokusnya ke saham US gitu, belum ke Bitcoin. Kayak gitu. Jadi kita lihat aja nanti hopefully dia bisa breakout ke atas. Dan akhirnya short squeeze itu bakalan terjadi lagi ya, kayak di weekend kemarin. Kalau misalnya kita lihat dari CoinGlass, ini yang kemarin kita udah bahas, ini mulai kesapu bersih nih. Mulai kesapu bersih, tapi long leverage-nya ini jadinya lumayan gendut lagi ya. Walaupun di sini masih ada, masih banyak, tapi long leverage-nya itu jadi gede juga nih. Kayak misalnya kita lihat di sini, di harga 108.900 aja, itu likuidasinya itu 5,4 miliar gitu. Terus di harga 106.700, itu likuidasinya 7 miliar, 7,8. Jadi long leverage-nya ini mulai ke build up lagi, kita perlu hati-hati. Pastinya kalau misalnya kita mau trading di Bitcoin, pastikan kita menggunakan risk management yang proper ya. Jangan over leverage dan semoga kalian nggak ada yang kena likuidasi ke depannya. Kayak gitu ya. Terus kita coba mau lihat deh. Kita mau lihat dari liquidation history. Karena kan kemarin pergerakannya lumayan kencang ya. Pergerakannya lumayan kencang ke atas, kita pengen lihat nih. Kemarin ada likuidasi yang gimana-gimana nggak? Oke. Di sini ada likuidasi tapi kecil ya. Gara-gara liquidation event yang ini nih. Pergerakan yang di sini jadinya kelihatannya kecil ya. Di weekend itu total short yang kena likuidasi itu 319 juta. Jadi ya sekarang mungkin market mau menghukum orang-orang yang nge-short yang over leverage gitu. Karena yakin kena bear market, karena yakin Bitcoin itu udah done gitu bull marketnya. Mungkin mau front running teori cycle ya. Karena teori cycle kan bilang di Q4 itu kemungkinan Bitcoin bakalan ngetop. Dan jadinya orang-orang itu percaya diri untuk melakukan short. Tapi kalau misalnya Bitcoin itu naik, bahkan menciptakan all time high lagi, itu orang-orang yang nge-short bakalan kena bantai gitu. Oke, kayak gitu ya dari Bitcoin. Karena kita masih ada di area krusial, kita nggak tahu apakah dia bisa breakout atau dia malah kena rejection dari sini. Kayak gitu. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Semoga kalian ada ambil trade di sini ya. Karena kan kita kemarin di sini udah bahas, ini mungkin tempat yang bagus untuk melakukan pembelian dan kemungkinannya dia bisa mencapai ke area supply 4 hour ini. Kita udah proyeksiin juga. Dan gue sendiri gue udah take long ya. Gue udah take long di sini, terus habis itu gue udah take profit secara parsial di sini. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Semoga kalian cuan dari outlook kemarin ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum pun bagus ya, sesuai sama proyeksi kita kemarin juga nih. Jadi kita proyeksiin mungkin dia bisa breakout dari sini karena ini cuma internal doang. Plus kita lagi mau retest ke trendline atas nih. Kalau misalnya dia beneran nyampe ke trendline atas, berarti outlook kita perfect ya kemarin ya. Gue sendiri ada mengambil take long di sini, gue ngelong di sini. Dan gue udah TP parsial di sini ya. Gue udah TP parsial di sini, jadi sisanya masih gue hold aja 50%. Tapi gue pasang SL plus ya. Jadi kalau misalnya dia turun ke harga mungkin di bawah sini, itu gue udah out position semuanya gitu. Per sekarang still good ya. Per sekarang dia juga 1 hour-nya itu still bullish. Ini secara internal. Untuk pullback terakhirnya ada di sini nih. Jadi lumayan ini ya, lumayan besar ya. Range tradingnya itu lumayan besar karena pergerakan di sini terlalu impulsif nih. Mungkin ekspektasinya dia koreksi dulu untuk hari ini. Mungkin kita lihat nanti pada saat US Open seperti apa karena di sini kan overextended banget nih. Pergerakan ini nih overextended dan mungkin kita akan melihat dia koreksi dulu sebelum akhirnya dia bisa creating higher high lagi. Jadi ekspektasinya mungkin dia bikin higher low dulu, terus baru dia bikin higher high lagi, kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum.
Kalau misalnya secara time frame 4 hour ini kelihatan dia cuma di sini-sini aja. Dari 10 Oktober kemarin, ini dia cuma bergerak di sini-sini aja. Jadi menurut gua jangan over euphoria dulu. Kita masih belum kemana-mana dari 10 Oktober. Dari semenjak kapitulasi kemarin, kita masih bergerak di sini-sini aja gitu. Jadi jangan over confidence, jangan over leverage. Pastinya kita harus menggunakan risk management yang proper ya. Kayak gitu sih. Terus secara gambaran besar juga kita bisa bilang ini very bullish ya. Jadi dia secara eksternal pun dia creating higher low, higher high, terus sekarang dia konsolidasi di sini aja nih. Ini emang gambarnya lumayan bikin pusing ya. Gue yakin kalian juga pusing gitu karena kita kan analisanya dari time frame yang lebih kecil juga kayak gitu. Jadi ya harapannya mungkin secara internal mungkin dia bisa creating higher high dari sini ya. Secara internal karena kita ngeliat di sini ini candle ini lumayan strong gitu, sama strongnya sama candle ini. Jadi bisa dibilang pembeli di sini, pembeli yang melakukan pembelian di Ethereum di weekend kemarin, itu adalah whale yang membuat harga Ethereum itu naiknya itu lumayan drastis gitu, sama kayak Bitcoin kemarin. Jadi per sekarang dia masih ketahan di SNR ini. Mungkin aja kalau misalnya dia bisa breakout dari sini, mungkin dia akan retest lagi ke SNR ini. Baru habis itu dia nentuin nih, dia mau ke atas untuk breakout daily ini, atau dia malah ngalamin rejection dan akhirnya retest lagi ke bawah gitu. Kalau misalnya dia rejection dan retest lagi ke bawah, ya bisa dibilang Ethereum itu udah kehilangan momentum ya. Ini lumayan buruk kalau misalnya dia mengalami rejection dari SNR ini. Karena SNR ini lumayan krusial ya. Ini bisa dilihat dia sempat menjadi support, di sini resisten. Dan kalau misalnya ini resisten juga, ini kan sejalan juga nih sama trendline ini yang sempat ada fake breakout-nya. Kalau misalnya di sini dia dapat rejection juga dan akhirnya dia turun, itu buruk ya, buruk banget buat market crypto kayak gitu. Jadi pantau terus update-nya seperti apa dari pergerakannya Ethereum. Oke, terus kita langsung lanjut ke pembahasannya hype. Karena hype ada yang request ya, Bang, tolong bahas hype. Oke. Di sini terakhir kita bahas dia pergerakannya di sini ya. Pergerakannya di sini secara structure itu hype still good ya. Dia tuh sebenarnya masih bullish gitu. Karena di sini struktur eksternal ini dia adalah pullback terakhirnya gitu. Walaupun secara internal dia udah bearish, dia bearish di sini dan gue udah tandain juga supply daily-nya. Sekarang kita habis retest dari supply daily-nya. Jadi mungkin ekspektasinya dia ada rejection dulu untuk malam ini, cuman nggak tahu untuk pergerakan berikutnya ya. Kalau misalnya ekspektasinya mungkin dia bisa breakout dari sini dan akhirnya retest sebelum akhirnya dia bisa creating all time high lagi ya. Tapi kalau misalnya dari pergerakan kemarin ini bisa dibilang hype lumayan strong ya. Strong banget. Jadi dia strongnya itu karena dia retest ke area krusial nih. Once dia breakdown dari sini, hype itu bisa dibilang udah kehilangan momentum bullishnya gitu. Tapi ternyata momentum bullishnya masih dijaga nih. Jadi dia ada tanda-tanda dia mantul dari sini dan mungkin aja ekspektasinya dia bisa breakout dari sini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya di sini ada rejection dan akhirnya dia konsolidasi di sini sama kayak proyeksi kita sebelumnya. Dan mungkin aja kalau misalnya dia di sini nggak ketahan lagi, mungkin dia bisa creating lower low kayak gitu. Terus kita lihat dari 4 hour-nya ya. Secara 4 hour dia ternyata udah back to bullish nih dari internalnya. Even dari eksternalnya juga udah ya. Ini eksternalnya terakhir pullback, terus habis itu dia turun sekencang-kencangnya. Dia setelah bikin lower low, ternyata pullback ini mampu ditembus juga nih. Mampu ditembus sama hype. Tapi saran gue jangan analisa dari eksternalnya sih. Mungkin akan lebih bagus analisa dari internalnya aja nih. Kenapa kayak gitu? Balik lagi, biasanya setelah kapitulasi, sama yang kemarin gue udah jelasin ya, setelah kapitulasi biasanya yang terjadi itu adalah pemantulan agresif karena orang-orang yang nungguin order gitu, udah limit order di sini, akhirnya kan limit ordernya kejemput. Ya otomatis harga itu di range ini itu bakalan lebih banyak yang beli dibandingin yang jual gitu. Makanya harganya itu langsung mantul dan akhirnya dia konsolidasi di sini nih sebelum akhirnya menentukan arah yang sebenarnya gitu. Dan akhirnya arah yang dipilih sama hype itu ternyata ke atas dan dia udah MSS di sini gitu. Jadi kita lihat untuk time frame 1 hour-nya aja nih dari internal seperti apa. Oke, dari internal pun sekarang bisa dibilang dia still bullish ya. Ini kenceng banget, kenaikannya kenceng. Oke, untuk time frame 1 hour-nya pun di sini ya. Untuk demand-nya itu di sini. Ini adalah demand terakhirnya untuk 1 hour.
Jadi sangat jauh banget ya, demand 1 hour-nya itu masih jauh banget. Kalau misalnya dari sini ke sini, itu kita butuh dia turun 16% baru dia bisa retest ke demand 1 hour-nya gitu. Karena di sini kan pergerakannya agresif banget nih. Mungkin kalau misalnya mau manfaatin, kita mesti nunggu di 15 menitnya. Oke, di 15 menitnya dia udah back to bearish ya. Di sini dia udah back to bearish. Jadi be careful. Kalau misalnya kita mau manfaatin pergerakannya hype, mungkin mesti tunggu 15 menitnya itu dia MSS to bullish dulu ya. Karena secara trend 1 hour dia kan bullish gitu. Tapi di 15 menitnya ternyata dia berhasil creating lower low gitu di sini. Jadi kita perlu hati-hati karena 15 menitnya udah bearish, kita tahu bahwa oke, momentum bullishnya itu udah mulai berkurang nih. Udah mulai kehabisan bensin. Mungkin dia butuh untuk ambil bensin gitu, creating momentum, baru habis itu dia bisa breakout dari supply daily ini. Mungkin kayak gitu ya skenarionya. Jadi expecting di sini ada rejection sebelum akhirnya dia ada creating momentum untuk breakout supply daily ini gitu. Kayak gitu sih untuk hype, nggak banyak yang bisa kita bahas ya karena pergerakannya memang sangat agresif. Jadi nanti kita lihat aja dari time frame lebih kecilnya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.